Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naysila Salma dari kelas 11 pemasaran 1. Di video ini saya akan menjelaskan 4 masa penting dalam sejarah Indonesia: masa perjuangan, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, dan kaitannya dengan Perang Dingin. Yang pertama, masa perjuangan. Masa perjuangan adalah periode setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Pada masa ini, Indonesia masih harus berjuang keras untuk mempertahankan kedaulatan dari upaya Belanda dan sekutu yang ingin kembali menguasai wilayah Nusantara. Pemerintah Indonesia menghadapi berbagai agresi militer, perundingan politik, dan tekanan. Pemerintah Indonesia menghadapi berbagai agresi militer, perundingan politik, dan tekanan internasional. Perjuangan dilakukan tidak hanya di medan perang, tetapi juga di meja perundingan seperti Konferensi Meja Bundar. Baru pada 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia, meskipun masih dengan banyak catatan dan kompromi. Singkatnya, masa perjuangan adalah saat bangsa Indonesia benar-benar membayar mahal untuk tetap merdeka melalui darah, air mata, dan diplomasi. Yang kedua, masa demokrasi liberal. Setelah konflik dengan Belanda mereda, Indonesia memasuki masa demokrasi liberal yang berlangsung sekitar tahun 1950 hingga 1959. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer, di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri, sementara Presiden berperan lebih sebagai simbol negara. Karena muncul banyak partai politik, parlemen menjadi penuh perdebatan dan sering terjadi pergantian kabinet. Program pemerintah menjadi tidak stabil, anggaran negara sulit dikelola, dan ketidakpuasan rakyat semakin besar. Akhirnya, banyak orang yang merasa bahwa demokrasi liberal belum cocok untuk Indonesia yang baru merdeka dan masih rentan terhadap perpecahan. Jadi, masa demokrasi liberal menjadi fase di mana Indonesia belajar bahwa sistem demokrasi perlu disesuaikan dengan kondisi bangsa. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu masa demokrasi terpimpin. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang mengembalikan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Dekret ini membuka era baru yang disebut demokrasi terpimpin, yang berlangsung hingga sekitar tahun 1965 sampai 1966. Dalam sistem ini, kekuasaan presiden sangat besar, sementara parlemen dan partai politik menjadi jauh lebih lemah. Pemerintah mengusung ideologi Nasakom, yaitu gabungan nasionalis, agama, dan komunis, untuk menyatukan kekuatan politik. Namun, di balik retorika persatuan, ketegangan antara kekuatan komunis dan militer semakin meningkat. Puncaknya adalah peristiwa gerakan 30 September atau G30 SPKI pada tahun 1965 yang menjadi titik balik yang mengakhiri masa demokrasi terpimpin dan membuka jalan bagi perubahan rezim politik. Selanjutnya nomor 4, yaitu Perang Dingin dan Perang Indonesia. Perang Dingin adalah rivalitas ideologis antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Setelah Perang Dunia II, kedua blok saling bersaing pengaruh, tetapi tidak sampai terjadi perang terbuka besar. Indonesia memilih tidak ikut masuk ke dalam salah satu blok dengan prinsip non-blok. Indonesia bergabung dalam gerakan non-blok yang diprakarsai oleh tokoh seperti Soekarno, Nehru, Nasser, dan Tito. Dengan demikian, Indonesia berusaha menjaga hubungan baik dengan kedua blok, sambil tetap menjaga kedaulatan dan kebebasan bersikap. Namun, pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia cenderung lebih dekat dengan negara komunis dan Blok Timur. Hal ini membuat Indonesia terlibat
dalam dinamika Perang Dingin, meskipun secara resmi tetap mengusung jalan non-blok. Jadi, 4 masa ini saling berkaitan. Masa perjuangan membentuk kedaulatan, demokrasi liberal menjadi cobaan politik pertama, demokrasi terpimpin memusatkan kekuasaan, dan semua itu terjadi di tengah rivalitas besar antara blok barat dan blok timur. Dalam Perang Dingin,